Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis ruang ergonomi. Next. Anggota kelompok kami ada 5, yaitu R.A. Arista Kartika Dewi dengan NIM C08180048, Adil Muhammad Afsya C08190001, Amalia Zainingsih C08190005, Anissa Rahmatani C08190007, Dinda Melisiana Dewi C08190013. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas 3 tempat, yaitu revisi UTS, kamar tidur yang akan dipresentasikan oleh Amalia Zainingsih, musola yang akan dipresentasikan oleh Adil Muhammad Afsya dan Arista Kartika Dewi, kamar mandi yang akan dipresentasikan oleh Dinda Melisiana Putri. Next, ada revisi UTS kamar tidur yang akan dipresentasikan oleh Amalia Zainingsih. Untuk kamar tidur, keadaan kamar tidur seperti gambar di samping dengan dimensi ruang 3x3 meter dengan 1 tempat tidur dengan dipan, 1 meja belajar dan kursi, 1 lemari buku, 1 lemari baju, dan 1 meja rias. Penghuni ruang seorang perempuan. Baju keseharian tidak terlalu ataupun tipis. Ruang adalah belajar atau mengerjakan tidur sekaligus bersantai dan berdandan. Berikut adalah gambar beberapa dari ruang kamar tidur. Masalah ergonomis yang didapatkan dari kamar tersebut, yang pertama, tempat tidur yang terlalu tinggi, yang kedua, kursi belajar yang tidak sesuai, yang ketiga, belajar yang terlalu tinggi. Next. Rencana denah kamar tidur. Keterangannya yang satu itu lemari baju, nomor 2 meja rias, nomor 3 tempat tidur atau kasur, nomor 4 meja belajar, nomor 5 rak buku. Next. Rencana dan kamar tidur. Yang pertama, lemari reading dan meja rias. Lemari yang sebelumnya digunakan adalah lemari engsel biasa diganti menggunakan lemari reading. Kelebihan dari lemari adalah menghemat tempat. Selain itu, lemari ini juga terbuat dari cermin kaca yang bisa digunakan untuk berdandan sekaligus membuat ruang terkesan luas. Lemari ini juga tersambung dengan meja rias, jadi lebih praktis. Yang kedua, kursi sebelumnya kursi kayu biasa diganti dengan kursi beroda seperti gambar di samping. Selain dengan roda yang lebih memudahkan untuk bergerak, kursi tersebut juga dapat menyesuaikan ketinggian ataupun sudut udara sehingga pengguna dapat menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Next. Berikut adalah ruang dari kamar. Ini adalah gambar sebelumnya. Berikut adalah ilustrasi dari sisi bentuk kamar tidurnya. Selanjutnya ada musola yang akan dipresentasikan oleh Arista Kartika Dewi dan Adil Muhammad Afsya. Musola, deskripsi ruang musola dan pengguna. Ruang musola dengan ukuran 2x3 meter yang berada di bagian belakang dari posisi rumah, dekat dengan kolam ikan dan jendela menghadap ke barat. Pengguna ruang terdiri dari 5 orang. Kegiatan yang dilakukan dalam ruang tersebut adalah untuk beribadah, sholat, ngaji, atau membaca Al-Quran, berzikir, serta ruang yang digunakan untuk menyetrika baju. Next. Jenis baju yang digunakan oleh pengguna tidak terlalu tebal ataupun tipis. Barang-barang yang terdapat dalam musola terdapat mukenah,
yang digantungkan pada gantungan baju di dinding serta di atas gantungan putar diletakkan kitab suci. Terdapat rak lantai sebagai penyimpan sajadah, alat setrika, dan beberapa baju yang digantung pada gantungan baju yang bisa memutar. Kemudian ada kipas angin yang digantung di plafon. Next. Material bangunan yang digunakan pada dinding menggunakan bata merah dengan pelapis semen dan cat lantai dengan pemasangan keramik, atap genteng dengan ditutupi plafon, furnitur rak terbuat dari plastik, gantungan mukena dibuat dari kayu dan cermin, gantungan baju yang memutar terbuat dari besi, lalu untuk penyetrika terbuat dari kayu dan busa serta kain sebagai pelapis busa. Next. Analisis ruang. Keadaan termal musola. 1. Kelembapan. Kondisi ruang kering dikarenakan menghadap barat. 2. Sirkulasi udara. Udara yang masuk pada ruang musola sangatlah minim, sehingga ruang terasa pengap dan gerah saat digunakan untuk beraktivitas. Jendela yang menghadap ke barat membuat ruangan terasa lebih panas karena sinar matahari langsung masuk tanpa penghalang ventilasi udara. Juga kurang lebar sehingga pergantian udara minim. 3. Kegiatan ruang. Menyetrika baju juga menghasilkan panas dari alat setrika sehingga mempengaruhi suhu ruang, membuat ruangan lebih panas. Next. Keadaan pencahayaan musola. Posisi jendela musola terletak di bagian belakang dari rumah sebelah barat dengan posisi jendela menghadap ke barat. Pencahayaan alami sinar matahari, cahaya matahari yang masuk pada ruang musola begitu maksimal dikarenakan posisi jendela yang mengarah ke tujuan datangnya sorot dari sinar matahari, sehingga pada ruang itu terasa terang dan nyaman untuk berbagai aktivitas seperti membaca maupun untuk menggosok baju di siang hari. Next. Pencahayaan lampu. Cahaya lampu yang memancarkan ruang dengan ukuran 2x3 meter sudah terbilang maksimal karena ukuran lampu yang digunakan adalah 13 watt dengan warna cahaya putih, membuat pencahayaan dalam ruang tersebut cukup untuk beraktivitas. Next. Keadaan pencahayaan musola. Material lantai pada musola adalah keramik warna putih sehingga mempermudah pantulan cahaya dengan maksimal serta membuat kesan lebih terang. Warna-warna biru toska dengan kecerahan warna maupun memudahkan cahaya merambat pada dinding sehingga ruangan terasa terang dan nyaman untuk beraktivitas. Next, akustik musola akan dijelaskan oleh Arista Kartika. Untuk keadaan akustik musola, musola terdapat pada bagian belakang rumah, yang terdapat kebun serta kolam berada di sekitarnya. Oleh karena itu, tingkat kebisingan ruang musola tidak terlalu tinggi, sehingga tidak mengganggu aktivitas dalam ruang tersebut. Next. Revisi ruang. Next. Rencana musolanya untuk setelah direnovasi tampak seperti ini. Next. Penggantian furnitur. Yang pertama, gantungan baju. Penggunaan gantungan baju yang sejajar akan menghemat ruangan yang sempit sehingga ruangan terasa lebih luas. Karena tempat beribadah bersatu untuk kegiatan menyetrika, sehingga gantungan putar diganti dengan yang sejajar. Next. Rak lemari. Untuk rak lemari mini digunakan untuk menyimpan mukena dan kitab Al-Quran agar ruangan lebih terkesan rapi. Daripada penataan sebelumnya, yang mana mukena digantung pada gantungan baju yang menempel di dinding, yang membuat ruangan terasa seperti kumuh atau tidak rapi. Next. Penggantian AC, penambahan AC aksial. Penggunaan AC aksial akan membuat ruangan ibadah terasa lebih sejuk karena udara bisa berganti dengan lebih bebas sehingga ruangan yang tadinya terasa panas terasa lebih nyaman walaupun sebelumnya sudah menggunakan kipas gantungan. Namun hanya berukuran kecil hingga masih terasa panas. Next. Perspektif ruangan setelah revisi.
Sebelumnya gambar tampak musola seperti itu. Sesudahnya tampak musola begitu. Bagian kamar mandi akan dipresentasikan oleh Dinda Melisiana. Selanjutnya ada kamar mandi. Untuk deskripsi ruang, kamar mandi ini berukuran 1,5 kali 2 meter. Penggunanya ada 5 orang. Jenis baju yang digunakan adalah kain yang tidak tebal ataupun tipis. Kegiatan yang dilakukan dalam kamar mandi ada mandi, BAK dan BAB, serta kegiatan membersihkan badan. Peralatan di kamar mandi ada toilet duduk, tempat sikat gigi dan sabun, bak mandi, gayung, dan juga ada gantungan baju. Next. Untuk materialnya, pada lantai kamar mandi ini menggunakan keramik bertekstur berwarna marun. Dinding bagian bawah hingga lebih dari setengahnya menggunakan keramik dengan warna campuran merah muda dan marun. Sedangkan pada bagian atasnya menggunakan dinding batu bata merah dengan finishing cat putih. Ceiling menggunakan gypsum board, pintu menggunakan bahan aluminium. Untuk material lain, toilet bermaterialkan plastik, gayung plastik, tempat sabun porselen, tempat sikat gigi dan pasta gigi dari aluminium, bak mandi dari batu bata merah dengan finishing keramik yang sama dengan dinding. Next. Analisis ruang. Keadaan termal kamar mandi. 1. Kelembapan ruang. Kelembapan ruangnya cukup lembab. Begitu masuk ke dalam ruangan akan terasa pengap. Sirkulasi udara. Tidak ada udara yang masuk karena kamar mandi ini sangatlah tertutup, kecuali jika kamar mandi dibuka pintunya. Next. Keadaan pencahayaan kamar mandi. Pada siang hari, jika lampu tidak menyala akan terasa gelap karena sinar matahari tidak cukup menyinari ruangan tersebut. Saat dinyalakan pun kamar mandi masih remang-remang dikarenakan hanya terdapat satu lampu kamar mandi untuk 2 kamar mandi. Lampu tersebut dipasang pada dinding pemisah kedua kamar mandi tersebut dengan membuat lubang antara kedua dinding. Pada malam hari, keadaan pencahayaan tidak berbeda jauh dengan siang hari. Next. Revisi ruang. Berikut adalah rencana denah kamar mandi. Next. Yang pertama, kami menambahkan exhaust fan yang dipasang pada plafon kamar mandi yang dapat membuat kamar mandi terasa lebih sejuk dan tidak pengap. Next. Lalu penggunaan lampu yang lebih besar, yang menambahkan lampu. Di sini kami menambahkan 2 lampu berukuran 18 watt agar bisa memenuhi kebutuhan pencahayaan 2 ruangan. Next. Lalu penambahan wastafel kaca serta tempat untuk peralatan mandi agar mempermudah kegiatan di kamar mandi, sekaligus memperindah tata ruang di kamar mandi. Next. Perspektif ruang. Ini merupakan keadaan kamar mandi sebelum dibenahi. Next. Kemudian ini merupakan tampak kamar mandi yang sudah dibenahi dalam keadaan termal maupun segi pencahayaan. Berikut adalah bukti konsul kelompok kami. Dan terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.